Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Hovifah dengan NIM 2019-071-0101. Ingin mempresentasikan makalah sejarah dakwah Nusantara yang berjudul Retorika Dakwah Ustadz Abdul Somad. Pembahasan yang pertama tentang pengertian retorika dakwah. Retorika dakwah adalah suatu seni bicara. Dengan demikian, titik berat retorika merupakan seni atau kepandaian praktis dan dianggap bukan suatu ilmu pengetahuan. Seni kepandaian bicara dibutuhkan dalam banyak medan kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia lain. Pembahasan yang kedua tentang pembagian retorika. Pembagian retorika yang pertama ada monologika. Monologika adalah ilmu tentang bicara secara monolog, di mana hanya satu orang yang berbicara. Yang kedua, dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni bicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dari suatu proses pembicaraan. Yang ketiga, pembinaan teknik bicara. Efektivitas monologika dan dialogika tergantung juga pada teknik bicaranya. Itulah tadi 3 tentang pembagian retorika. Pembahasan yang ketiga tentang teknik retorika. Teknik retorika terdiri dari informatif. Informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, persuasif. Persuasif adalah proses mempengaruhi pendapat, sikap, atau tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. Itulah tadi pembahasan tentang teknik retorika. Pembahasan yang keempat tentang manfaat retorika. Sejak awal kemunculannya, retorika dianggap ilmu yang bermanfaat untuk mempengaruhi pendapat umum. Aristoteles merumuskan 4 manfaat atau kegunaan dari retorika. Yang pertama, retorika penuturan dalam pengambilan keputusan. Apa yang terjadi di kehidupan ini, menurut Aristoteles, adalah hal-hal yang memang tidak benar, tetapi cenderung mengalahkan lawannya tanpa mempertimbangkan kebenaran. Yang kedua, retorika mengajarkan penuturan dalam memilih argumen. Menurut Aristoteles, argumen dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu argumen artistik dan argumen non-artistik. Yang ketiga, retorika mengajarkan penuturan dalam persuasi. Hubungan ini tampak sekali, misal ketika retorika mengajarkan bagaimana menata tutur-tutur secara sistematis, memiliki materi bahasa yang tepat untuk mewadahi unit-unit topik, dan menampilkannya menurut cara-cara yang efektif. Yang keempat, retorika membimbing penuturan secara rasional, seperti telah disebut di atas, bahwa dalam realitas kehidupan pada sesuatu yang salah tapi diperjuangkan. Karena itu, memperjuangkan kebenaran yang pertama demi mengimbangi kesesatan yang dibenar-benarkan. Seorang penutur perlu memanfaatkan retorika. Keuntungan lainnya bahwa tuntunan rasional akan mempercepat tersingkapnya ketidakbenaran. Yang kelima, pembahasan saya tentang pengertian retorika dakwah. Retorika dakwah adalah seni dalam menyampaikan ajaran Islam secara benar untuk mencapai kebenaran sesuatu tuntunan Al-Quran dan hadis. Retorika dakwah merupakan cabang dari ilmu komunikasi yang membahas tentang penyampaian pesan kepada orang lain melalui seni bicara agar pesan kita dapat diterima. Adapun seni yang diajarkan oleh Al-Quran sebagai firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
Pembahasan yang keenam tentang tujuan retorika dakwah. Tujuan retorika dakwah dibagi menjadi dua, yaitu suasio atau disebut dengan anjuran, al-amru bil al-ma'ruf. Maksud anjuran adalah sebuah perintah untuk mengajak kepada hal-hal yang baik atau mengikuti segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disosio atau disebut dengan penolakan, al-ahyu munkar. Maksud penolakan adalah mencegah segala hal-hal buruk dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya juga akan membahas tentang media sosial. Media sosial adalah media online yang tepat para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya. Karakteristik media sosial menurut Hadi Purnama dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan sosial media mencakup skala kecil hingga khalayak global. Yang kedua, aksesibilitas. Sosial media lebih mudah diakses oleh publik dengan biaya yang terjangkau baik di manapun dan kapanpun. Yang ketiga, pengguna. Sosial media relatif mudah digunakan karena tidak memerlukan keterampilan dan latihan khusus. Yang keempat, aktualitas. Sosial media dapat memancing respon khalayak lebih cepat. Jenis-jenis media sosial. Media sosial memiliki beberapa macam jenis sesuai dengan fungsi, kegunaan, dan konten apa yang disebarkan. Ada yang berbentuk tulisan pribadi, foto, video, blog, komunitas konten, situs jaring sosial, virtual game world, dan virtual social world. YouTube sebagai media sosial. YouTube biasanya digunakan oleh Ustadz Abdul Somad sebagai salah satu media dan jaringan sosial yang sering digunakan. Dalam proses komunikasi ini terdapat komunikasi verbal dan non-verbal. Apa yang dimaksud verbal? Pada komunikasi verbal ini digunakan pengucapan maupun bunyi yang menggunakan telinga sebagai pendengar. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa proken, dan bahasa gaul. Dan nonverbal, apa yang dimaksud dengan nonverbal? Nonverbal biasanya disebut bahasa isyarat atau bahasa diam. Kode nonverbal yang digunakan dalam komunikasi ini menarik perhatian para ahli terutama dalam kalangan antropologi bahasa dan bidang kedokteran. Instagram juga digunakan oleh Ustadz Abdul Somad sebagai media sosial untuk berdakwah. Instagram merupakan salah satu media sosial yang digunakan oleh semua orang untuk memposting foto dan video. Instagram juga digunakan oleh Ustadz Abdul Somad untuk berdakwah di media virtual untuk mengajak atau menyeru seluruh umat manusia yang berada dimanapun dan kapanpun bisa menonton dakwah beliau lewat media sosial Instagram ini. Dari makalah saya ini dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Kata dakwah adalah masdar, kata benda, dari kata kerja da'a, ya da'u, yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Retorika dakwah adalah seni berbicara seorang dai untuk mempengaruhi orang lain melalui pesan dakwah atau seni berbicara dan menyampaikan ajaran Islam dengan benar untuk mencapai kebenaran sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Dengan rumusan masalah, bagaimana retorika dakwah Ustadz Abdul Somad di media sosial, bahwa Ustadz Abdul Somad dalam video dakwahnya di media sosial menggunakan bahasa sehari-hari dan menyesuaikan dengan kondisi para penggemarnya. Ustadz Abdul Somad memiliki suara yang khas seperti logat bahasa asal daerah, yaitu logat Melayu,
dan artikulasi atau pelafalan yang jelas. Sehingga apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh mad'u. Dapat disimpulkan mengenai retorika dakwah Ustadz Abdul Somad di media sosial bahwasanya Ustadz Abdul Somad menggunakan beberapa teknik retorika dakwah di antaranya yaitu persuasif atau mempengaruhi khalayak melalui psikologis, yang kedua reaktif atau menghibur khalayak melalui humor-humor yang lucu, dan yang ketiga logos, meyakinkan khalayak melalui logika. Itulah tadi tentang makalah saya yang berjudul Retorika Dakwah Ustadz Abdul Somad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.